jadi record. Lanjut. Ini contoh soal kan. Contoh soalnya itu, aduh. Nih. Keluar di UTS. Ini keluar di UTS-ku dulu juga sih. Gue juga anjir. Iya, ya. Iya. Buat Abdurrahman Haris sudah saya ini ya, callback ya. IG-nya. Ada nge-follow gue anjir. Siapa anjir? Gak tau lah. Lanjut. Ini nih, contohnya. Makasih, Mas. Kayaknya dibaca, Mas. Oke. Aduh. Ini contohnya nih. Kan tadi aku udah ngasih tahu kan, kalau misalnya dalam pencarian tabel properties itu kita minimal punya 2 sifat yang diketahuin. Nah, di soal ini kita menerapkan itu. Di sini kan kita tahu dia P-nya 200 kPa. Quality-nya tuh 0,6. Ada yang tahu nggak ini posisi apa? Vapor mixture, saturated mixture. Yoi, pinter. Nah, tahunya gimana sih dia bahas Sunda. Soalnya dia ini X-nya 0,6 cuy. 0,6 itu berarti dia ada di saturated mixture. Soalnya ya tadi yang penjelasannya tadi, ini kita tahu nebak dia di posisi mana tuh dari X-nya ini. X-nya kan 0,6, berarti dia ada di saturated. Berarti kita mau nyari T-nya, ya kan? Berarti kita red water. Mana sih A4? Nih. Oh, enggak deh, tabel A5. A5. Nih, A5 yang tekanannya 200 ya. 200 kPa. Nih. Suhunya, ini kan T-sat yang ditanyain tadi kan. Berarti waktu 200 kPa itu T-satnya 120,21. Berarti di sini, T-nya di sini 120,21 dengan lihat di tabel A5. Ya, habis itu punya pakai rumus yang tadi banget, yang awal banget tadi kan, UF plus X kali UFG. Soalnya dia di saturated, yang mana kalau misalnya di tabel pun 200 kPa itu dia cuma diketahui UF sama UG-nya doang. Sedangkan yang kita cari itu antara UF sama UG. Makanya kita harus pakai perbandingan equality lagi. Terus tinggal pakai matematika doang, dapatlah 1719,26. Udah ngerti yang nomor A? Ada yang bertanya lain nggak? Anjir, gue dimana bicara. Belum. Yang belum, kenapa? Tapi ngerti nggak? Pada ngerti nggak? Maksudnya udah ngerti. Lu ngerti? Paham, Mbak, paham. Oh iya. Lanjut. Habis itu lanjut yang kedua. Gas. Ya. Yang kedua, ini coba kalian sendiri deh yang nentuin, tapi nggak boleh lihat ini contoh soal, kalian buka tabel. Nggak boleh lihat tabel. Kalian lihat tabel. Ini sekarang semua pada buka tabel, coba. Coba lihat yang posisi nomor 2 itu dia di posisi apa? Jujur. Lihat ini kalian lihat aja di tabel. Lihat suhu yang 125, terus lihat U-nya yang 1600. Coba kalian tentuin itu dia di fase apa? Dia di fase kompres kah, atau superheated kah, atau saturated mixture? Aku tunggu ya. Saturated mixture. Taunya dari mana, Wisnu? Karena U-nya antara UF sama UG. Oh, coba kita lihat ya. T125 ya. T125 ini U-nya berapa tuh? UF-nya UF-nya 524,83. Ya, terus UG-nya 253. 25,3. Di antara itu ya UFG-nya. Ya. Berarti dia termasuk saturated.
Iya, pinter siapa tadi? Lupa namanya. Wisnu. Habis itu, nih. Om kasih apa? Nah, Ya, lanjut. sebenarnya udah dikasih tahu kan, jika U kurang dari UF, dia kompres liquid. Jika U antara UF dan UG, berarti dia saturated mixture. Kalau misalnya dia U lebih besar daripada UG, berarti dia superheated. Nah, terus kan, in our case, dapat U-nya 1600. Ini sama sih, sama aja ini pesatnya tinggal ngelihat dari sini. Nih, dapat berapa tadi? 125 anjay. Oh nih, 232,23. Habis itu cari equality-nya tahu kan pakai yang cara tadi posisi U-nya dikurangi UF per UG min UF. Dapatlah 0,535 yang berarti artinya dia mengandung 0,535 gas dan 1 min 0,535 liquid gitu. Ngerti nggak? Yang B ngerti nggak? Ada yang kurang paham, coba tanya. Yo, yang C pada buka tabel. Dia termasuk fase apa? P-nya 1000, U-nya 2950. Masuk fase apa coba? Superheated bukan? Superheated. Superheated. Superheated water. Coba. Coba kita cek ya. Yang P 1000. Berarti kita ngecek aja dari saturated. Ya kan? Di saturated yang P sama dengan 1000. P sama dengan 1000. Ini. 1000 ya? Nggak ada, anjay. Nih. Dapat U-nya 2950. Kita lihat UG. UG 2950 waktu dia ini. Oh ya. Kan yang di sini UG-nya 2582, ya kan? Yang di soal UG-nya U-nya 2950, berarti dia lebih atas daripada UG pada saat tekanan 1000 kPa. Berarti dia di posisi superheated. Pinter. Nice. Lanjut. Habis itu nih yang C. Udah sih biasa aja. Kita lihat aja yang di tabel. Berarti kan kita ngelihat tabel superheated. A7 ya. A7 yang tekanannya berapa tadi? Tekanannya 1 MPa. Mana satu? Nih, 1 MPa. Dan U-nya berapa? U-nya 2950. U 2950. Berarti kan dia OTW 400 ya. Soalnya kan 2950 di antara 2875 sampai 2957. Terus pakai cara yang tadi kita interpolasi. Habis itu dapatlah 395,2. Ada yang dipertanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Paham. Udah ngerti? Gimana, Ngerti. Kak? Gimana, Kak? Ulangi, Kak. Apa? Gimana? Diulangi, Tadi diulangi. Si Arka minta diulangin, kalau nggak salah. Dia nggak sih? Lu nggak sih? Iya, Mas, ya, Mas. Apa namanya? Ini siapa nih? Abdurrahman. Ntar ya. Kabar follower gue. Slow. Ini soal yang mau ditanyakan tadi kemungkinan besar acuan buat kuis Pak Busan besok. Ya ntar habis ini chat aku aja nggak apa-apa. Habis itu chat di grup juga nggak apa-apa. Biar sekalian. Ini pasti soalin lagi ya. Gue dapet soal UTS nih. Yang kayak gini tapi nanti gue share deh di grup Termo. Buat pelajarin. Di-share, Mas. Oke ya. Mata hijau. Dah, lanjut. Share. Guys. Ya. Share cepet lu. Apa namanya? Yang ini tadi udah ngerti kan? Yang C tadi udah ngerti kan semua? Yang kurang paham ngomong aja, nggak apa-apa kok. Ntar kita biarin. Ada yang belum paham belum yang nomor C tadi bisa superheated gimana?
Ya, udah paham semua. Kita lanjut. Ulang Mbak yang C. Yang C ulang Mbak. Dani bingungnya di mana, Dani? Yang C tadi kok suhunya dari berapa tadi Kak? 300 berapa tadi? Oh, Nah, 390. itu dari mana? Ya, itu dari mana? Nah, ini kan dia waktu dia 1 MPa, ya kan? Terus U-nya kita kan 2950. U-nya kita 2950 kan berarti sekitaran di sini kan? Ini antara 2875,7 sama 2957,9. Ya nggak, Kak? Oh iya ya. Terus Nih. nanti di Terus interpolasi. yoi, Nggak kita perlu. pakai cara yang tadi nih, yang kayak gini, yang interpolasi. Oh, Dia suhunya ibaratnya antara 350 sampai 400 kan. oh iya. Ya. Makanya kita kita interpolasi. Makanya di sini tadi, ini kan di buku nggak dikasih cara interpolasinya. Tadi kan, Iya. nah terus dapatnya 395 ini. Oh, makasih Kak. Yoi. Mau tanya lagi silakan. Gak usah malu-malu. Ini gimana sih? Ini semua kalau gede banget di sini nih. Oh ya udah. Ini gue mundur nih. Enggak lah, jangan. Bikin bopong gue ini. Lagi ditanyain nggak yang titik C, yang C. Udah sepertinya udah Lanjut. semua. Kita lanjut yang apa, Inggil? Enggi. Enggak Mbak, lanjut Mbak. Lanjut aja Mbak. Yo, yang titik D, coba cari yang suhunya 75, P-nya 500, kondisinya apa? Ada yang udah dapat belum? Kompres liquid bukan sih? Kompres liquid, Kenapa? intinya. Aku juga nggak tahu sih, makanya ntar lihat dulu. Cuma gue sakit deh. Kompres liquid. Tuh, pusing banget. 75 ya, 75. Ya, tidak ada yang menjawab. Arga, Ya, tahu Arga? Kompres, Mbak. Ya udah, coba lihat ya. 75 sama 500, ya kan? Coba kita lihat dulu waktu dia suhunya di 75. Oke, kita lihat di tabel T. Suhu dia 75. Kan 75 dia 38 tekanannya, 38,597. Sedangkan di buku dia mintanya tekanannya 500. Berarti yang mana dia lebih gede kan? Kalau misalnya tadi kan kompres liquid tekanannya lebih gede daripada tekanan waktu saturated kan. Makanya ini termasuk kompres liquid. Berarti benar, dia itu termasuk fase kompres liquid. Itu. Habis itu kita tinggal pakai tabel kompres liquid. Mana kompres liquid? Ini kompres liquid kecil ya? Salah ya? Gimana sih? Gue lupa tadi. Yang paling pokoknya semuanya itu lebih kecil. Tapi properti semuanya, mau dia apa, internal energi, entalpi, isentropi, specific volume. Kalau misalnya mau dia kompres liquid itu semuanya lebih kecil kecuali tekanan. Kalau tekanan di kompres liquid itu lebih besar daripada saturated. Ibaratnya pompa ditekan itu kan dia tertekan, ya ditekan tertekan sih, ya jadinya dia jadi kompres aja gitu. Terus tekanannya kecil sekali Anda ya. Iya, anjay. Nih, kompres liquid nih, A7 kan. Terus kita lihat, berarti kan dia minta tekanannya 0,5 MPa kan. 0,5 MPa mana cuy? Oh, nggak ada. Oh, ini case baru nih. Kalau misalnya, kan kalau kompres liquid, itu yang paling rendah 5 MPa kan. Nah, kasus ini tuh agak lucu. Ya, agak lucu. Nggak lucu juga sih.
Jadi kalau misalnya di sini, kita nggak pakai tabel A7 karena tekanan pada tabel properties, tekanan buat kompres liquid itu yang paling rendah itu 5 MPa. Sedangkan yang ditanya di buku itu 0,5 MPa. Habis itu gimana sih Mbak cara mencarinya? Cara mencarinya itu kita pakai tabel suhu yang diketahui. Misalnya tuh suhu yang diketahui kan tadi 75 tuh. Nih, yang diketahui kan 75. Berarti kita lihat di tabel saturated water, ya kan? Tapi propertiesnya itu di titik F semua. Jadi kan, tadi kan yang pertama kita tahu kan dia kompres liquid. Tapi permasalahan di sini, kompres liquid tabelnya itu yang paling rendah itu 0,5 MPa. Nggak ada 0,5 MPa. Nah, ini buat nyari propertiesnya, kita pakai properties saturated, tapi buat suhu 75. Jadi kita lihat suhu A4 apa ya? A4 buat suhu 75, ya kan? Terus yang kita pakai itu yang F-nya. Nih F, terus UF, terus HF, dan lain-lain. Ada yang bingung nggak? Ini kasus lucu, bukan kasus lucu sih, kasus spesial. Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada lucunya anjir tuh. Tapi ini beda sendiri anjir. Jadi tadi dengan intinya itu itu fokus pencariannya itu bagaimana tadi? Kan pertama kan kita bener kan kayak awalnya kan kita tahu dia kompres liquid, soalnya tekanannya itu lebih dari tekanan saturated kan, lebih besar daripada tekanan waktu dia saturated, ya kan? Habis itu kita lihat di tabel kompres nih, waktu lihat di tabel kompres, tekanan yang disediakan itu paling kecil 5 MPa, sedangkan tekanan yang punya kita itu 0,5 MPa. Terus langkah ketiga, kita lihat di tabel saturated dengan suhu yang kita punya, suhunya 75. Terus yang keempat, kita lihatlah properties pada suhu saturated waktu 75 di bagian F. Udah gitu. Berarti ini kasusnya untuk yang pressure-nya itu dia lebih besar daripada saturated, tapi lebih rendah daripada kompres. Gitu ya, Kak, maksudnya? Ya, begitu. Oh. Itu tuh. Jadi kalau di kompres ini dianggap tekanannya, kalau itu mau tekanan berapapun itu pengaruhnya nggak begitu jauh kayak gitu. Kalau misalnya tekanannya itu kurang dari 5 MPa ya. Iya. 5 MPa. Yang mana itu nggak ada di tabel. Jadi misalnya nih aku bikin soal itu P-nya 700 MPa, 700 kPa. Suhunya 25, iya kan? Padahal tadi kan yang paling gede, yang paling kecil di tabel kompres itu kan 5 MPa. Berarti kan dia kurang dari kan? Berarti aku lihat suhunya doang. Suhu yang aku buat tadi kan 25. Berarti aku lihat di tabel saturated yang suhunya 25 gitu. 5? 25 tadi gue bilang. Itu gue bikin soal sendiri, Reno. Oh iya. Lapar gue, sorry. Ada lagi ditanyain? Anis kayak mau main TikTok. Berarti kasusnya ini masuk apa, Kak? Saturated apa kompres? Maksudnya kompres. Cuman di tabel kompres dia nggak disediain. Karena dia jadi tetap ikut saturated. Ikutnya kompres. Ikutnya kompres? Iya, ikut kompres tadi kan. Cuman tabelnya kita lihat di tabel saturated. Acuannya ke tabel saturated dulu. Kesimpulannya kompres. Ini siapa namanya semuanya. Tapi di kasus ini diberikan pressure lebih rendah daripada pressure terendah pada kompres liquid. Yang mana 5 MPa. Nah, di saat itu kita harus mengasumsikan. Ya, mengasumsikan. Kalau misalnya kita pakai tabel saturated,
tapi berdasarkan temperaturnya, bukan berdasarkan tekanannya gitu. Jadi nanti kamu akan disalahkan ketika kamu kan udah tahu nih yang paling ini udah nggak mungkin dikompres liquid, soalnya dia kecil kan. Tapi kalau misalnya kamu nanti malah buka tabel A5 yang mana itu adalah tabel tekanan kan, terus kamu nyari 500 kPa, ntar kamu salah. Kamu harus mencari ini menggunakan tabel suhu yang mana 75 derajat Celcius. Gitu. Acuannya tuh suhu, nih. Acuannya tuh suhu, bukan pressure. Berarti tadi yang di D itu nentuin dia kompresnya itu gara-gara suhunya doang, Mbak? Apa? Gimana, Gi? Di yang nomor D itu yang tadi yang suhunya 75 itu ditentuin dia sebagai kompres liquid itu gara-gara suhunya doang yang 75, Mbak? Aku bingung. Apa gimana? Kamu tadi kan kasus yang D itu kasus kompres. Ya, nah, cara kita tahu kompresnya taunya cuma dari suhunya doang, Mbak. Maksud kamu tuh hal pertama ya? Hal pertama yang harus kita lihat itu dari suhu dulu ya? Enggak. Iya, maksud. Jadi tahu kompres liquid atau itu pertama yaitu perbandingan duanya ini. Kan minimal kita bisa nentuin suatu zat itu termasuk saturated atau kompres atau superheated itu dari minimal 2 properties kan. Taunya kompres itu kan awalnya perbandingan antara 75 sama 500 kan. Jadi suhunya dulu. Waktu kita lihat di suhu 75, terus kita lihat tekanannya itu ternyata lebih besar daripada 500 kPa. Berarti itu dia termasuk kompres. Gitu. Cuman ini nih tetap termasuk kompres, tapi gara-gara di kompres itu tekanan yang paling kecil itu 5 MPa, berarti kita masuk ke tabel saturated. Ini kayak ibaratnya cuman formalitas. Formalitas buat kalian tahu properties lainnya. Tapi tetap ini tergolong kompres, tapi kita nggak bisa ngeliat di kompres gara-gara yang tekanan paling kecil tuh di kompres 5 MPa. Berarti dia termasuk kompres karena tekanan, bukan karena temperatur ya? Iya, karena dua-duanya nggak bisa ditentuin cuman dari satu hal doang. Tapi yang dilihat utamanya itu yang temperaturnya, Mbak? Apa gimana? Apa? Yang dilihat utamanya itu yang temperaturnya apa? Jadi kan kita lihat temperaturnya dulu tuh 75, terus kita lihat tekanan itu kan ternyata 500 kPa kan, atau 0,5 MPa kan, Mbak? Nah, berarti dengan suhu yang 75 itu kita bisa ngasumsiin dia itu kompres. Tapi gara-gara tekanan yang nggak ada di kompres, baru kita lihat di yang saturated gitu, Mbak? Iya. Iya gitu. Tapi nggak dari suhu doang. Tetap membandingkan 2 properti. Kamu tetap harus membandingkan suhu dan kamu tetap harus membandingkan tekanan. Kamu nggak bisa menilai suatu properties, suatu kondisi itu cuma dari satu properties doang, nggak bisa. Kamu harus lihat dari 2. Kalau cara aku tadi kan aku lihat suhu dulu baru tekanan kan. Kalian kalau misalnya mau balik juga apa, misalnya tekanan dulu baru suhu nggak apa-apa. Sama aja kayak perumpamaan menilai orang tuh bukan dari satu sisi. Harus lebih dari Tapi emang ini kalau di termo wajib 2 properties tahu. Makanya di sini 2 nih. Ini diketahui 2 kan. Yang ini juga diketahui 2. Ini juga diketahui 2. Soalnya kalau satu doang nggak bakal bisa kejawab. Nggak mungkin jadi UTS dong. Benar. Gimana, Anis? Udah kuat belum? Apa? Masih kuat ya? Gue masih kuat. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Udah pusing? Saya tahu Anda pusing semua. Lanjut, Mbak, lanjut. Mbak, lanjut. Lanjut lah. Lanjut. Udah 10 nih. Ini yang D udah ngerti kan? Pusing, Mbak, pusing. Ini bukan buat pelampiasan gabut ya? Tapi ngerti. Bentar, yang D udah pada ngerti kan? Yang D? Jangan itu doang, yang ini. Yang lain coba ngomong. Udah pada ngerti belum? Kan jadi injeksi aja. Ngerti, Mas. Ngerti, Mas. Lanjut. Oke. Lanjut nih, yang D nggak ada yang ditanyain ya. Ini nanti juga aku kayaknya di soal kemarin ada deh. Di soal UTS kemarin ada soal yang kayak gini. UTS selalu ada, Nis.
Ya Gue iya. tadi udah share tugas kok. Bu. Ya, biar keren aja gitu. Yaudah, Lanjut. yang E, termasuk fase apa, ayo? Yo, siapa? Saturated liquid. Saturated liquid. Iya, Saturated liquid. Saturated. Liquid. Aku baca dulu. Ah, benar. bener. Soalnya udah tahu nih X0. Kalau X0 itu mesti dia saturated liquid. Kalau misalnya di sini X-nya sama dengan 1, berarti dia di vapor water liquid. Bukan, vapor water. Nah, Terus udah itu. Udah maksimal. berarti ya udah kan gampang, tinggal kita lihat di tabel A5. Nih, tekanannya berapa tadi? 850. Nih, Iya, 850. di titik F-nya. F. Di VF-nya. titik F-nya. Saya bentar, gue mesti pusing. Nih, berarti kan U-nya berapa? U-nya kita lihat UF-nya. UF. Nih, 731. 31. Temperaturnya 172 itu ya. Apa? Temperaturnya 172 itu. Yoi. Yap, 172,94. Yoi. Nih. Nice. Udah. Mbak, mau tanya Mbak? Apa? Apa? Ini kayaknya tadi saya ketinggalan itu yang X itu kan fraksi ya. 0,6 sama 00 itu kalau di tabel 0,6. 0,0 tuh kalau di tabel tuh apa ya namanya? Saturated liquid. Hmm. Kalau misalnya di tabel ini di posisi F ini loh. Oh, di posisi V Pokoknya kan, Mbak? 0,0 itu kan intinya paling minimal. Kalau minimal itu udah masuk ke liquid. Kalau misalkan 1, dia cenderung ke saturated atau ke arah vapor. Iya. Berarti kalau di tabel tuh berarti yang ditinjaunya berarti VF-nya ya? Iya, saturated liquid-nya. Oke. Iya, kayak gitu. Back to basic aja ke tabel, ke grafiknya yang tadi udah dikasih tahu. Oke, Mbak. Makasih. Ya, sama-sama. Ada tanya lain nggak? Ini. Udah sih buat pembacaan tabel, kalau kalian tadi udah ngerti itu, insya Allah termo buat kedepannya lancar. Soalnya tuh Enggaknya apa. iya, Amin. soalnya kebanyakan mahasiswa tuh masih bingung buat pembacaan tabel dan dosen tidak terlalu memberitahu mengenai itu gitu loh. Kalian di kelas diajarin nggak sih tabel-tabel gini? Kelas Pak Agung belum, Mbak, sama sekali. Belum diajarin. Kok Abusan nggak ngerti tabel. Dikit-dikit diajarin dikit. Abusan diajarin. Dikit-dikit. Kalau di Pak Busan hardcore. pakai grafik. Baca tabelnya pakai grafik. Pak Busan langsung hardcore. Pada tidur kan ya kalian ya? pakai grafik gampang nggak? Enggak, bapaknya tidur maksudnya. Nggak ngajar dia. Anjir. Ah. Udah sih. Nih, ini mau latihan apa aja? Latihan bab 3 ini aja. Soal-soal UTS. Main dulu aja, Mbak. Apa? Soal UTS tuh sebenarnya cuma di lingkup itu doang. Nggak konyol kan, Mbak? Kayak nomor 1 yang di-share di grup. Sebenarnya dia mainnya ntar di interpolasi, banyakan nih nyusahinnya. Ini kok ada semangat? Mas tadi mau tanya lagi Mas, yang Mas Reno bilang interpolasi harus ditulis itu benar-benar kita harus tulis itu, rumus itu sebagai interpolasi atau tulis rumusnya aja udah boleh Mas? Lengkap, karena kalau misalkan Anda tidak menulis itu, lu dikira nyontek. Yoi. Soalnya biasanya Berarti harus ditulis rumusnya sama tulis itu bahwa rumus itu interpolasi gitu Mas? Iya, biar lebih jelas. Nah, itulah apa namanya kayak trap-nya dari soalnya termo itu mainnya di waktu. Karena ribet lu nulis kayak gitu-gitu kan lama tuh. Cepet-cepetan aja, mas lu harus teliti. Gitu. Emang soalnya berapa Mas UTS tahun lalu Mas? Bisa 2, bisa 3. Cuma kalau gue saranin ya, kalau zaman gue tuh sempat dikasih namanya persen soal, misalnya
lu kerjain yang tinggi-tingginya aja. Misalnya kalau dijumlahin tuh aman lah, misalkan soalnya 50% sama 25%, kalau dijumlahin 75%. Lu kerjain yang, pokoknya yang persennya besar kayak gitu. Oke, Mas. Karena bisa lu nggak selesai nanti ngerjainnya, kalau misalnya lu nggak bisa ngatur waktu. Siapa, Nis? Ngefoto, Cuk. Nyontohin interpolasi. Ya, tarik napas, istirahat dulu. Mas mau tanya, tapi kalau waktu tes gitu, semuanya harus ditulis lengkap gitu? Nah, ini juga nih mau aku kasih tahu nih. Untuk, apalagi kalau kelasnya Pak Samsul ya, itu perlu banget ditulis kayak gitu. Kayak misalkan kemarin kan aku udah pernah koreksi nih, untuk chapter 2 kan, bab 2, kalian aja beberapa, kebetulan di bab 2 itu kan nggak ada namanya interpolasi. Nah, asumsi lah, misalnya kayak asumsi itu kalian nggak tulis kan, nah itu sebenarnya harus ditulis. Nggak cuma diketahui ditanya, apalagi bab 3, bab 4, dan seterusnya, kalian misalnya ada interpolasi kayak gitu, itu juga harus ditulis. Itu kayak, itu udah wajib dah, kayak misalkan tuh rules-nya banget di termo. Jadi, Mas, gimana? Mau tanya Mas, kata Pak Busan tuh, kalau di yang kalkulator saintifik itu, katanya ada rumus yang buat interpolasi itu tuh Mas. Nah, iya. Itu bisa diajarin nggak Mas gimana? Gitu. Kebetulan aku nggak sama Pak Busan nih, nggak pernah diajarin sama dia. Kalau misalkan tau juga dia ngajarin kayak gitu, ataupun ini coba tanya ke bapaknya aja. Tapi kalau misalkan bapaknya ngejawab, ya nggak ada salahnya untuk ngikutin caranya si Mbak Anis tadi. Sama aja kok, itu ibaratnya mempermudah kalian di itu. Pokoknya itu tuh pakai apa sih? Pakai kalkulator Kaiso atau apa gitu, tapi aku nggak pernah nyoba. Kalau penasaran kan, ngechat Ilham angkatan 17, dia ngerti. Oke, terima kasih Mas. Ilham siapa tadi namanya? Ilham banyak kok. Ada nggak ya? Ilham 17. Oh ya, iya benar. Bentar. Ilham 17. Dulu. Termo. Mau nanya apa lagi? Yang bab 3. Mbak, mau nanya. Nanya apa? Tadi itu kok bisa dapat itu saturated liquid itu gimana caranya, Mbak? Masih bingung. Yang soal tadi? Iya. Saturated liquid ya. Saturated liquid. Oh, gara-gara fraksinya. Enggak, kalau yang atasnya, Mbak, yang atasnya. Aduh. Panasnya anjay. Nape. Aku kesal. Aneh. Nah. Ini loh, yang mana yang atasnya? Yang D. Enggak yang C aja, Mbak. Yang D udah paham. Yang mana? Yang C. Yang C itu kan kita lihat dulu kan tekanan waktu dia 1000 kPa. Kita lihat dulu di tabel tekanan nih 1000 kPa. 1000 kPa kan. Terus kan yang diketahui itu U-nya. U-nya kan 2950. Sedangkan kita lihat yang di 1000 kPa, U-nya ini aja 2582. Berarti U-nya ini dia lebih besar daripada U waktu saturated. Berarti dia termasuk superheated.
patokannya itu di saturated semua. Rules-nya adalah itu kan energi dalam itu dia kalau misalkan lebih besar daripada yang di saturated itu pasti vapor. Kalau misalkan dia lebih kecil itu cenderung ke kompres ya nggak sih tadi? Kompres ya. Iya. Itu rules-rulesnya itu ada ininya nggak sih Mas? Ada rangkuman yang buat semuanya gitu nggak sih Mas? Jadi kan kalau misalkan kalau tadi lu pada lihat ini ya pas lagi di buku-bukunya si Anis tadi tuh di buku termokran kan ada tuh yang apa? Makanya gue berarti catat aja di situ. Kan ada tuh yang bisa P lebih kecil dari mana, ini lebih kecil dari mana gitu. Tadi ada kalau dibaca ini ya, saya baca dulu ya. Berapa ya? Kalau nggak salah tadi yang ada yang kompres liquid aja nggak sih Mas? Lupa deh. Ya gini, misalkan tadi kan aku asumsi ya, ini superheated for rules-nya itu ada di halaman 133 di buku channel. Yang atasnya, itu kalian catat aja. Terus, untuk yang mana ya? Aturannya. Kompres sama berapa jadi sih? Oh ini. Ya, gelap. Iya. Untuk yang kompres liquid itu ada di halaman 134 ya. Di yang tengah-tengahnya ini nih. Ini si Anis nih. Nis. Hah? Tampilin yang ini dong, buku channel. Yang apa? Yang ini kompres sama superheated halaman 133 sama 134. Biar mereka tahu. Nah, ini kayak gini nih nih. Ini superheated nih. Nah, yang ini 133 nih halamannya. Terus yang bawahnya lagi halaman 134 tuh ada tuh yang tengah-tengahnya tuh. Buat yang apa namanya kompres. Kondisi apa namanya? Kompres liquid. Oke, Mas. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tadi yang antara saturated liquid sama saturated vapor itu apa namanya, Mas? Tadi, Mas? Antara saturated liquid sama saturated vapor. Iya. Saturated mixture. Oh iya. Campuran jenuh, campuran. Siapa nih sih orang-orang? Duduk. Ini si Yogi mana Yogi nih? Kampretnya orang kagak ada. Yogi 19, Mas. Iya. Yeah. Wah, kagak tahu. Bilang dicariin gue. Buat orang nih. Ada lagi? Udah aku kirim tuh di grup. Terima kasih, Mbak. Dima. Dicari Mas Reno. Apa? Gak jadi. Dicari Mas siapa? Gak jadi, Mbak. Gak. Si Yogi. Hames siapa? Hames. Dicari Mas Jul, Mbak. Tai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apaan dong? Kotoran ngomongnya bukan yang tai. Apa? Nggak jadi. Jorok tadi. Oh iya, astagfirullahaladzim. Maafkan saya ya, guys. Udah
Udah sih, apalagi guys. Bentar, Mbak, bentar. Soalnya Pak Busan, Mbak. Waduh. Mana share? Soalnya Pak Busan. Yang chapter 4. Ayo Mana share soal Pak Usan? Di grup. Kalau Pak Samsul satu doang Mas yang dikasih Mas. Kenapa? Share. Soal Pak Samsul satu doang yang dikasih Mas. Gini. Bentar, tak share. Nah, gue bukan agen kunci jawaban ya. Ini maksud gue ini terlalu. Iya Mas, bercanda. Enggak, jangan dimaafin. Ini siapa nih? 5 kg satu rated liquid vapor mixture. Container. Biasanya Pak Samsul apa ngambil dari soal-soal bocengan? Biasanya Pak Samsul itu pokoknya bukan Pak Samsul, kalau UTS pokoknya setiap ujian itu semua dosennya itu kerjasama kan. Maksudnya buat soalnya kerjasama. Itu ini biasanya dari buku cengel biasanya. Paling diganti-ganti doang angkanya gitu. Si Mama udah mau ya tuh nih. Waduh. Empat 115 kok beda? Kenapa? Ini nanti untuk bab 4 besok aja kita buka kelas lagi ya besok. Tapi mereka mau itu tahu, mau ujian, kayak mau kuis. Oh, lu mau kuis? Oh iya anjir lupa. Iya Mas, jam 9.20. Transfer. Mas Samsul belum bilang dah. Nis, lu tau nggak? Tadi si Pak Samsul ngechat gue kan, dia merasa hilaf anjir. Apa? Dia merasa hilaf gitu kan, kayak apa namanya? Saya khawatir dengan anak-anak. Bagaimana dengan anak-anak Mas? Bilang gitu. Aman Pak, Mas saya Pak. Gue bilang gitu anjir. Pak Samsul perhatian ya. Kan gue belum kelas-kelas anjir sama dia. Nih, bentar. Sebenarnya yang bab 4 itu sama kok sebenarnya. Mana sih bab 4, guys? Oh, oke. Itu bukan. Berarti sekalian belajar bab 4 aja ya, tanda tanya. Oke. Yes, ya. Nggak kuat, Mbak. Ini kalau nggak lanjut juga nggak apa-apa kok. Yang buat Pak Busan aja buat besok katanya itu. Apa sih namanya? Yuk lanjut. Lanjut. Apa Busan yang bab 4-nya boleh di-record nggak, Mbak? Ini aku record nih kok, udah di-record kok, tenang. Jadi nanti yang selain kelas Pak Busan bisa tinggal lihat aja, Mbak. Oh iya, pinter juga kamu. Tapi aku mau makan bentar ya, guys. Aku habis masak mie. Ntar habis itu baru lanjut ke bab 4. Berapa menit? Paling 15 lah. Oke. Dikit yang datang. Ini aku encet ya, aku encet. Aku selesain dulu aja ya. Maksudnya aku end meeting biar nanti videonya nggak usah diedit. Jadi ini buat pembahasan tadi, pembahasan soal, terus nanti biar bikin baru lagi gitu. Jadi ini aku selesain dulu ya, ntar join lagi. Oke? Yang buat sama Pak Busan, siap-siap begadang malam ini ya. Abi. Gas.